Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi saudara-saudara kita untuk terus berkarya, mencari nafkah demi menopang hidup. Dengan keterbatasan yang ada, mereka tetap bersemangat menatap masa depan mereka. Untuk dapat berkarya, mereka membutuhkan alat bantu seperti kaki atau tangan palsu. Tapi sulitnya mendapatkan kaki palsu dengan harga yang terjangkau menjadi problematika yang harus dihadapi. Harga kaki palsu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Meski ada juga yang berkisar jutaan rupiah, hal ini masih dirasakan berat oleh kaum disabilitas yang kurang mampu. Mala Pontas Tambah, warga kota Pematang Siantar ini bangga dan bahagia karena kedua tangannya mampu membahagiakan kaum disabilitas lewat karya kaki palsunya. Ia pernah mengalami kecelakaan pada tahun 1995 dan harus kehilangan salah satu kakinya. Ia bertemu dengan suster asal Belanda yang mengabdi di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, Kota Pematang Siantar. Sejak itu hatinya pun terpaut untuk bekerja di panti yang banyak membantu kaum disabilitas dan anak yatim piatu ini dengan membuat kaki palsu. Pemirsa, kecelakaan di tahun 1995 telah mengakibatkan dirinya kehilangan salah satu kakinya. Berlapang dada menerima takdir, ia kembali bangkit dengan penuh semangat dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan keterbatasan fisik, ia mampu menyukseskan orang lain, khususnya saudara-saudara kita kaum disabilitas. Dari kedua tangannya yang terampil dalam membuat kaki palsu, Mala Pontas Tambah telah menghadirkan sejuta asa bagi para penerimanya. Sudah hadir di samping saya saat ini Pak Mala Pontas Tambah yang mahir dalam membuat kaki palsu. Kita sapa bersama ya pemirsa. Horas Pak Tambah. Horas Bu, Horas. Apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik Bu. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat. Bagaimana dengan pandemi dalam 2 tahun ini hingga kita mau menutup tahun masih juga terjadi pandemi dengan aktivitas Bapak sehari-hari? Sedikit mengalami kendala karena bagaimanapun kita tidak bebas seperti biasanya melaksanakan aktivitas ataupun berjumpa dengan para klien kita. Pak Tambah, mohon maaf kalau saya harus mengungkit kisah itu ya, yang kita kembali lagi di tahun 1995. Apa yang terjadi pada Bapak pada saat itu? Kecelakaan yang seperti apa Pak Tambah? Ya, yang saya alami pada waktu itu tahun 1995 itu adalah kecelakaan kerja, di mana pada waktu itu posisi saya itu di bawah kolong truk. Bapak bekerja di mana? Bekerja di bengkel pada waktu itu. Jadi ada rekan kerja yang mengelas sebuah drum. Kita tidak tahu apa kelalaian di sana sehingga terjadi ledakan drum tadi. Dan setelah itu si korban tadi yang las tidak sadar lagi kalau api las ini terlempar ke tabung. Padahal tabung itu berisi karbit dan oksigen. Nah, berselang beberapa detik kemudian tabung karbit itu tadi meledak. Jadi ada dugaan saya pada waktu itu pecahan tabung karbit lah yang menghantam kaki saya sebelah kiri. Pak Tambah, mohon maaf, pada saat itu posisi Bapak di mana? Di bawah. Terbaring berarti? Iya, terbaring di bawah kolong mobil. Iya. Karena Bapak sedang memperbaiki sebuah mobil begitu. Iya, betul Bu. Lalu mohon maaf Pak, dokter tidak bisa lagi mohon maaf menyatukan kaki Bapak. Nah, pada waktu itu dokter mengatakan kepada saya tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa disambung kembali karena sudah pisah.
terpisah pada waktu itu, terpisah kaki saya. Jadi jalan satu-satunya harus diamputasi. Baik Pak, hingga akhirnya Bapak berhenti berarti ya dari bengkel tempat bekerja itu, Iya. dan akhirnya berjodoh di tempat kami tim Selasar Budi saat ini berada, pemirsa, yaitu di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya Kota Pematang Siantar, yang tempatnya sangat nyaman sekali berada di sini Pak. Melihat Iya, Bu. saudara-saudara kita, ada adik-adik tadi ya, saya lihat susternya juga penuh cinta kasih merawat mereka. Ya, Bu. Apa yang membuat Bapak berjodoh dengan pusat rehabilitasi ini? Yang membuat saya berjodoh di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya, pada waktu itu saya masuk ke Harapan Jaya, kondisi saya pada waktu itu, posisi saya pada waktu itu adalah pasien, ya, pasien. Nah, setelah itu 1 tahun saya pasien di Harapan Jaya, beliau, Suster Janet Pasien, menawarkan saya untuk belajar pembuatan kaki palsu. Pada waktu itu kami diberangkatkan ke Yogyakarta, tempatnya di Pusat Rehabilitasi Yakum, Yogyakarta. Nah, selama kami di sana, kami belajar selama 1 tahun penuh di sana. Baru kembali pada tahun 97, kita sudah standby di sini, sudah stay kita di sini untuk melayani klien-klien kita. Dan itulah awalnya akhirnya Bapak menjadi satu-satunya yang punya keahlian membuat kaki palsu di sini ya. Kalau khusus untuk pembuatan kaki palsu memang saya sendiri. Pak Tamba, apakah dengan keadaan Bapak yang terbatas begitu, Bapak Ya. sulit mendapatkan pekerjaan? Nah, kebetulan setelah saya mengalami kecelakaan ini, saya belum pernah keluar dari Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya dan belum sempat menganggur. Jadi belum pernah. Boleh Pak ditutup. Ya. Jadi belum pernah menganggur gitu ya? Belum pernah menganggur, Bu. Nah, jadi tidak pernah kita mencoba untuk keluar. Lalu bagaimana dengan Bapak, kan sering bertemu dengan saudara-saudara kita yang juga penyandang disabilitas, yang pasti mereka juga sulit ya Pak? Ada mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan begitu? Ya, ada beberapa orang yang cerita seperti itu, tapi itu bisa kita maklumi. Karena apa? Karena pada umumnya orang-orang disabilitas itu selalu terpinggirkan secara khusus di bagian pemerintahan. Secara khusus di bagian pemerintahan selalu terpinggirkan. Jadi kata halusnya bisa dibilang dipandang sebelah mata gitu. Saya selalu memberikan motivasi bagaimana kekurangan fisik kita itu bukan jadi penghalang untuk diri kita berbuat sesuatu atau berbuat baik. Jangan kita menjadi beban untuk orang lain. Jangan kita jadi seorang pengemis. Itu selalu saya motivasi. Pak Tamba, apa sih yang membuat Bapak nyaman? Karena bekerja di sini juga udah puluhan tahun ya Pak? Sudah berapa lama? 24 tahun, Bu. Sudah 24 tahun Iya. loh pemirsa. Apa yang membuat Bapak nyaman berada di panti ataupun pusat rehabilitasi Harapan Jaya ini? Yang membuat saya nyaman bekerja di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya ini, satu, bagaimana orang bisa terbantu dengan tenaga dan pikiran saya, dan juga orang-orang yang saya layani, begitu saya lihat mereka senyum kembali, itulah yang membuat saya bahagia dan bertahan. Jadi secara tidak langsung, klien saya menjadi penyemangat bagi saya. Baik, Pak Tamba, bagaimana dengan keluarga Bapak ini? Sedikit mungkin menceritakan kepada kami ya, dan juga pemirsa di rumah tentang keluarga Bapak. Dan seperti apa dukungan mereka terhadap apa yang Bapak lakukan di pusat rehabilitasi? Secara khusus keluarga saya sangat memberikan motivasi kepada saya. Mereka selalu memberikan support. Mungkin tanpa dukungan dari keluarga, istri, anak-anak dengan anak-anak saya akan lemah mungkin secara psikologis.
Tapi karena dukungan yang kuat dari keluarga saya sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Baik, Pak Tamba, kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa, sebelum saya lanjut lagi ngobrol dengan Pak Tamba, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya berkomitmen membantu kaum disabilitas tidak hanya yang berasal dari kota Siantar saja, tapi juga luar provinsi Sumatera Utara. Kaki palsu yang dibuat Malapontas Tamba begitu bermanfaat bagi para penerima bantuan dan membuat mereka semangat dalam menata masa depan. Seperti Monica Margareta Pardosi, warga Medan yang mendapat bantuan tunai dan pendampingan dari relawan Sici. Sejak kelas 2 SD, ia telah menggunakan kaki palsu. Seiring berjalannya waktu, ia membutuhkan kaki palsu yang proporsional dengan berat badannya. Demikian juga dengan Nazwa Sisandira, remaja asal kota Binjai, Sumatera Utara ini mengalami osteomielitis, penyakit infeksi pada tulang yang mengakibatkan perbedaan pertumbuhan pada salah satu kakinya. Ia mendapatkan alat bantu sepatu khusus untuk kakinya. Pemirsa, masih bersama dengan Pak Malapontas Tamba yang menyukseskan orang lain, khususnya saudara-saudara kita kaum disabilitas dengan karya kaki palsunya, pemirsa. Ya, Pak Tamba, di Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya ini kan hanya Bapak yang punya keahlian khusus membuat kaki palsu. Nah, untuk membuat kaki palsu itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebenarnya, Pak? Nah, langkah awal kita harus melakukan komunikasi, tanya jawab dengan klien tentang riwayat kenapa amputasi. Setelah itu baru kita perhatikan stamnya atau puntungnya bagaimana. Nah, setelah itu baru disitulah kita sudah bisa menentukan apakah sudah layak ukur apa belum. Kalau belum layak ukur, kita tidak paksakan untuk diukur. Artinya, ada yang begitu, Pak, yang tidak layak ukur karena apa? Artinya gini, pada umumnya setelah amputasi, kaki atau stam itu mengalami pembengkakan. Nah, kalau tidak dilakukan pembalutan, itu akan selalu bengkak. Nah, disitulah kita berperan untuk membalut dulu. Kita beritahukan berapa lama jangkanya untuk dibalut, setelah itu baru kembali. Tapi kalau sudah layak, baru kita lakukan pengukuran, penggipan. Itulah langkah-langkah awal pembuatan kaki palsunya. Ya, Pak Tamba, pernah tidak Bapak menemukan pasien, klien yang putus asa gitu, tidak semangat lagi gitu. Padahal sebenarnya masih ada solusi, buktinya Bapak sekarang bisa mandiri, kemudian bukan hanya untuk sukses untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga menyukseskan orang lain, membantu orang lain untuk bisa tetap survive begitu, Pak, melanjutkan hidup. Pernah Bapak temukan yang putus asa? Pernah sekali saya menemukan klien yang seperti itu, putus asa dan tidak ada semangat untuk hidup. Baru kita briefing, kita berikan arahan, kita berikan masukan, gambaran-gambaran bagaimana orang disabilitas itu. Memang beliaunya, klien kita itu tadi tetap tidak menerima bahwa apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga pada waktu itu kita menyarankan kembali dulu dan tidak kita ukur. Nanti saran yang kita berikan setelah sudah ada untuk semangat hidupnya, silakan kembali. Itu pernah kita alami. Dia mohon maaf, kehilangan kedua kaki atau hanya salah satu? Hanya salah satu, Bu.
Baik, Pak Tamba, kaki palsu ini kan juga tidak permanen selamanya digunakan, Betul, ya Pak ya. Bu. Tapi ini juga harus diganti secara berkala, Ya. seperti yang Bapak alami sendiri. Ya, betul. Itu periodenya berapa lama Pak hingga harus diganti dengan yang baru? Ya, itu tergantung perawatan, bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita bisa menerima kalau kaki palsu itu bukan lagi suatu hal yang aneh gitu ya. Jadi bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, ya seperti itulah kita perlakukan kaki palsu ini. Jangan kita anggap lagi kalau ini benda lain gitu. Bagaimana merawatnya, apa yang harus kita buat untuk itu, selalu kita anjurkan untuk klien kita biar jangan sering terendam air, jangan mengangkat beban yang berat. Kalau klien kita masih usia remaja pertumbuhan, kita mengikuti bagaimana pertumbuhan fisik si klien itu tadi. Ya. Pak Tamba, kita masih punya segmen terakhir, kita jeda sejenak. Pemirsa, seperti apa sosok Pak Malapontas Tamba di mata mereka? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Dengan Pak Tamba ya, dia termasuk telaten, dia semangat, dan misalnya ada pasien yang mau dikerjakan, dia langsung kasih ide dulu sama pasiennya bagaimana harus bisa disiapkan atau dikerjakan untuk mengatakan pasien gitu. Makanya dia masih teliti ke pasien dulu, baru apa yang mau disiapkan gitu. Harapan ya supaya Bapak itu juga memperkembangkan bibit-bibit yang lain supaya dapat juga mengikuti jejaknya dia. Kalau saya lihat pekerjaan Bapak sehari-hari, kalau Pak Tamba dia orangnya dengan pekerjaan disiplin lah. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Misalnya sesuai dengan pesanan orang lah, tidak mengecewakan yang saya lihat ya. Bertanggung jawab. Nah, harapan kami ya Bapak itu mudah-mudahan sehat selalu lah dan dapat rezeki lah sesuai dengan keinginan. Pemirsa, itu tadi komentar warga tentang sosok Pak Malapontas Tamba. Pak Tamba, lebih dari 20 tahun Bapak berkarya membuat kaki palsu untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Apa yang Bapak rasakan? Kebahagiaan yang membuat Bapak bertahan di sini tadi salah satunya. Mungkin pengalaman yang berbekas di ingatan Bapak dan di hati Bapak ketika ada menyerahkan begitu ya kaki palsu kepada yang membutuhkan. Seperti apa pengalamannya? Momen yang paling mengharukan bagi saya untuk klien-klien saya itu bagaimana mereka bisa saya lihat tersenyum kembali. Itu momen yang paling berkesan bagi diri saya sehingga saya bisa bertahan sampai 24 tahun. Ya, yang Bapak lihat mungkin rentang usianya begitu yang Bapak ingat begitu ketika dipasangkan kaki palsu, karena Bapak sendiri yang memasangkan itu. Ada yang sampai bagaimana reaksi mereka, Pak? Ya, rata-rata mereka cukup senang ya, cukup bahagia. Walaupun dengan umur-umur yang sudah lanjut usia, semangat mereka tetap kuat. Tapi mereka juga menyadari kalau mereka tidak berharap lagi berjalan seperti saya yang lepas tongkat bebas berjalan ya. Mereka hanya mengharapkan bisa berdiri berjalan walaupun pakai tongkat satu. Itu saja mereka sudah bersyukur ya Pak ya. Iya, sudah iya. berpuas diri begitu Iya, ya, betul. Pak. Jadi yang untuk saudara-saudara kita yang masih remaja tapi harus mohon maaf kehilangan kakinya ya nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa begitu ya Pak. Iya, betul Bu. Pak Tamba, apa harapan Bapak kepada para penerima bantuan kaki palsu yang mungkin Bapak sudah membuat berapa banyak Pak sudah ya? Ratusan ya? Ratusan Bu. Ratusan. Dalam kurun Ya. waktu puluhan tahun itu. Puluhan tahun. Apa harapan Bapak kepada para penerima bantuan ini? Ya, harapan saya bagi teman-teman disabilitas, tetaplah semangat. Jangan pernah menyerah menghadapi situasi apapun. Ya, Pak Tamba, jika ada yang ingin mengajukan permohonan bantuan kaki palsu, tapi tidak tahu caranya bagaimana, karena kan kaki palsu ini harganya mahal ya Pak ya? Iya Bu. Tidak Ya. murah.
ada yang puluhan juta dan Ya. bahkan ada juga yang menyesuaikan ya, ada yang jutaan, itu pun masih terasa berat oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ya, betul. Kalau ingin mendapatkan bantuan dari pusat rehabilitasi ini, caranya bagaimana? Nah, secara umum ya mereka harus melalui prosedur apa yang sudah berlaku di Harapan Jaya. Mereka ya menemui pimpinan lah. Karena itu bukan tupoksi saya, itu adalah sudah bagian daripada pimpinan Pusat Rehabilitasi Harapan Jaya. Baik, jadi harus ke pusat rehabilitasi dulu, mungkin nanti ada survei dan sebagainya gitu ya, isi Iya. formulir dan sebagainya. Ya, mungkin. Ya Pak Tamba, yang datang kemari juga kan banyak yayasan-yayasan amal kemanusiaan lainnya. Ya. Seci salah satunya. Betul. Mungkin bisa juga melalui yayasan-yayasan amal yang Ya, bekerja sama juga dengan pusat rehabilitasi ini. Begitu ya Pak Tamba ya. betul, Bu. Pak Tamba, karena kita sudah berada di penghujung tahun 2021, Betul. kita akan menyongsong tahun yang baru 2022. Apa cita-cita Pak Tamba dan apa resolusinya untuk tahun baru? Untuk tahun baru 2022, ya harapan kita tetap sehat ya, tetap sehat. Dan semoga tahun 2022 ini kita semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tetap semangat dan tetap berjuang. Ada rencana untuk mengupgrade lagi begitu Pak kemampuan Bapak dalam membuat kaki palsu? Mungkin ke alat khusus yang lain yang berguna untuk kaum disabilitas? Kalau keinginan itu tetap ada. Kita tetap tidak pernah berpuas diri hanya memiliki apa yang saya miliki sekarang. Saya selalu berharap tahu juga membuat yang lainnya. Jadi bukan berfokus hanya satu kemampuan. Tapi tidak akan berhenti membuat kaki palsu ya Pak? Betul, betul, Bu. Betul, tidak akan pernah berhenti. Karena itu kebahagiaan Bapak menemukan Iya, kebahagiaan. iya. Pak Tamba, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Pak Malapontas Tamba telah menemukan kebahagiaan sejatinya lewat karyanya yang menjadi penopang hidup bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas. Sebuah kebaikan yang tentunya pemirsa akan kita terus hidupkan dalam hari-hari kita menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Saya Rahma Mandasari undur diri dari hadapan Anda. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.